Halo teman-teman, ini ada cerita menarik ya. Ini kisah nyata, kisah nyata. Ada cerita menarik lah, kisah menarik. Jadi ini ada seorang perempuan rencana mau menikah. Mau menikah, calon suaminya ini ternyata tinggal satu rumah dengan orang tuanya. Dia bersaudara itu 3. Si calon suami, adiknya 2. Satu perempuan masih kuliah, yang paling ragil ini laki-laki masih SMA. Ayahnya meninggal, ibunya masih muda, cantik, sehat, bugar. Cantik lah, masih muda. Nah, si perempuan ini kok gelisah ya. Ini calon suamiku ini kok masih tidur sama ibunya. Setiap tanya, "Mas, nanti malam tidur sama siapa?" Untuk memastikan lagi, memastikan aja. Ternyata calon suaminya bilang, "Ya sama bunda sayang," katanya. Padahal si perempuan ini udah bilang, "Mas, kenapa sih kok tidur sama ibu? Kan masnya sudah besar." "Iya, iya dek, aku nggak akan ngulangi lagi," katanya calon suami. Tapi berselang beberapa hari, ngulangin lagi. Akhirnya si perempuan ini overthinking, khawatir. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali kasus-kasus anak dan ibu dan segala macam. Akhirnya khawatir si perempuan ini. Lalu tanya, apakah wajar seorang laki-laki yang sudah dewasa masih tidur bersama ibunya yang ternyata ibunya masih cantik, sehat, bugar? Oke, saya coba bantu jawab ya. Sepemahaman saya, dalam Islam pun ketika anak sudah dewasa, sudah balik, itu harus pisah bilik, pisah kamar. Bahkan ketika mau bertamu ke kamarnya, rumah itu kan banyak kamar. Dalam satu rumah ada banyak kamar. Lah, setiap kita mau bertamu ke kamar, entah itu kamarnya anak mau bertamu ke kamarnya orang tua, itu harus salam dulu. "Assalamualaikum, boleh masuk?" "Nggak boleh nak, jangan masuk." Itu ketika sudah balik, harus diberlakukan seperti itu. Jadi kita ini mengucapkan salam bukan hanya beda rumah. Rumah A dengan tetangga kan beda rumah, baru bilang salam. Tidak seperti itu. Bahkan dalam satu rumah, jika ada banyak kamar, setiap kamar harus bilang salam. Meskipun itu anaknya sendiri, meskipun itu ibunya sendiri. Artinya apa? Ketika sudah dewasa, itu nggak boleh tidur satu kamar atau kumpul satu kamar, apalagi tidur. Maka ini adalah suatu error knowledge sih, pengetahuan yang error. Nah, ini adalah suatu kesenjangan pengetahuan keagamaan. Wah, artinya si calon suami ini sudah lalai dalam pemahaman agama, tapi ibunya juga perlu dipertanyakan, ada apa ini? Ada apa? Ibunya sakit enggak? Ternyata sehat. Anak tunggal enggak? Ternyata punya adik. Ada adik perempuan malah sedang kuliah atau mungkin merantau. Tapi ternyata satu rumah. Tapi kok masih tidur dengan anak pertama yang sudah besar? Ini pertanyaan, ada apa? Ketika diingatkan, iya, ternyata balik lagi. Tidur lagi. Kalau misal ibunya takut apa segala macam, tidur di ruang tamu, tidur sama anak perempuannya. Kalau misal si calon suami adalah anak kesayangan, gak bisa lepas, jadi pengen tidur sama anak kesayangan ini, gak bisa. Seanak kesayangan apapun, kalau sudah balik itu nggak bisa ngumpul, nggak bisa. Ya, kesalahan definisi lah, definisi error. Nah, ini muncul lagi, error definition. Dia mengira definisi kasih sayang adalah selalu kumpul, meskipun sudah tua, dewasa, tetap dikumpul. Ini suatu kesalahan, wrong division, wrong way, salah jalan dia. Harus putar balik dulu. Salah kamu itu, ibu, bu, kamu itu salah, bu. Udah, lepas anakmu, pisah kamar. Meskipun sayang, jangan seperti itu. Rasa sayangmu bisa diterapkan dengan apa? Apa yo?
siapkan makanan kesukaan anaknya, support anaknya berkarir dan segala macam. Si mas calon suami juga, ayo lah, kamu berbakti kepada ibu juga nggak begitu. Oke, kalau misal semalam 2 malam, nggak apa-apa. Atau mungkin kamarnya terbatas, nggak apa-apa. Tapi kalau tiap malam, ya nggak, bahaya juga sih. Tapi mungkin kalau misal anak tunggal, ya kan, anak tunggal, rumah pas-pasan, cuma punya 1 kamar, dan itu kumpul keluarga besar ya, karena ada kejadian juga, ada rumah itu kumpul dari banyak keluarga. Keluarganya si kakak, keluarganya si adik, keluarganya orang tua, ngumpul 1 rumah. Jadi kamarnya itu pas-pasan. Dan itu anak tunggal misal, nggak masalah, karena darurat dan pintunya terbuka sedikit. Atau solusinya ya tidur di ruang tamu, jangan tiap malam, ini bahaya juga. Akhirnya ya ini, kisah ini juga kurang lengkap. Bagaimana kondisi rumahnya? Bagaimana kondisi rumahnya? Kok bisa anak itu tidur sama ibunya? Nah, ini menjadi problematika juga. Situasinya ini belum jelas. Tapi dia punya anak perempuan. Ya kan? Jadi ini masih belum bisa kasih jawaban yang pasti karena situasinya juga masih ngambang, ya kan? Entahlah, mungkin teman-teman punya masukan lain, monggo coba sampaikan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.